Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan kelompok 3 akan menjelaskan tentang e-commerce, website e-commerce buatan kelompok kami sendiri dengan judul Marketplace Aisyah Floris menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kelompok kami terdiri dari Vaga Arteo Pranata, Dimas Akbar, saya sendiri Dena Wulandari, dan juga Septian Abrianto. Di sini materi penjelasan tentang Bootstrap dan JavaScript akan dijelaskan oleh Vaga. Lalu selanjutnya tentang penambahan fitur website kami dijelaskan oleh Dimas Akbar. Lalu untuk codingan dijelaskan oleh Septian Abrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan JavaScript. JavaScript ditemukan pada tahun 1995 oleh Brendan Eich. JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web yang memiliki unsur interaktif dan dinamis. Biasanya, JavaScript dieksekusi di sisi klien, seperti pada permohonan web yang memungkinkan pengembang untuk memasukkan berbagai fitur seperti verifikasi formulir, efek animasi, komunikasi dengan API, dan berbagai fungsi lainnya ke dalam halaman web. Dalam pengembangan web kontemporer, JavaScript memiliki peran krusial dan kerap digunakan bersama dengan HTML dan CSS. Tahun 2012. Lanjut. Mengenai apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa script yang berdasar pada objek yang dipakai untuk mengendalikan banyak aspek interaksi memakai pada suatu dokumen HTML, di mana objek tersebut dapat berupa suatu window, frame, URL, dokumen, form, button, atau item yang lain. Bagaimana cara menjalankan JavaScript? Mari saya kasih tahu. Untuk dapat mempelajari penggunaan JavaScript, ada dua piranti yang diperlukan, yaitu browser dan text editor. Text editor adalah prosesor yang menghasilkan file dalam format ASCII. Bila Anda pengguna Windows, Anda bisa menggunakan Notepad, WordPad, atau menggunakan Ultra Edit Text Editor. Kalau saya biasanya menggunakan Visual Studio Code. Selain itu, browser web yang akan Anda gunakan harus JavaScript. Anda dapat menggunakan Internet Explorer, Opera, Firefox, dan kode program JavaScript dapat dituliskan langsung pada file HTML dengan menggunakan tab container. Apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah framework front-end gratis dan open source. Bootstrap digunakan untuk membantu developer dalam membuat situs web, aplikasi web dengan desain responsif dan tampilan yang bagus. Framework ini juga menyediakan kumpulan CSS, JavaScript, dan font yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat situs web yang terlihat baik di seluruh perangkat termasuk desktop, tablet, ponsel. Lanjut. Mengenai fungsi Bootstrap. Yang pertama, responsive design. Membuat website yang responsif dan dapat ditampilkan pada berbagai kolom layar. Yang kedua, grid system. Membantu membangun tata letak dengan menggunakan sistem grid double column. Yang ketiga, komponen. Menyediakan komponen desain seperti navbar, carousel, modal, dan lainnya yang dapat digunakan dengan mudah. Yang keempat, customizable. Bootstrap memungkinkan untuk menyesuaikan tampilan dengan mengubah variabel CSS seperti warna, font, dan lainnya. Yang kelima, support for CSS preprocessor. Bootstrap mendukung preprocessor CSS seperti Sass dan Less sehingga mempermudah pengembangan desainnya. Keenam, browser compatibility. Bootstrap memastikan bahwa desain website dapat ditampilkan dengan baik pada berbagai browser seperti Chrome, Firefox, dan Internet Explorer. Penerapan JavaScript dan Bootstrap pada desain web akan dilanjutkan oleh Dimas Akbar Maulana. Saya Dimas Akbar Maulana di sini akan menjelaskan tentang tampilan web untuk Aisyah Floris. Nah, pada bagian header di sini ada menu navigasi. Ini masih sama seperti sebelumnya, yang baru hanya daftar member, for business, dan juga add to cart atau keranjang belanja. Langsung saja untuk pada menu yang baru daftar member. Nah, di sini kita ditujukan untuk mengisi form guna mendaftar sebagai member, seperti mengisi nama lengkap, tanggal lahir, email, dan lain-lain. Bila sudah selesai, nanti kita klik button daftar untuk mendaftar. Lalu pada halaman yang baru ada halaman for business. Nah, ini halaman metode pembayaran. Nah, ini untuk konten utamanya ada pada manual bank transfer, dicek secara manual. Nah, ini ada nomor rekening dari Aisyah Floris untuk Bank BRI dan BSI. Nah, lalu untuk halaman yang terakhir yang baru itu ada add to cart atau keranjang belanja ini. Nah, untuk menunya ini ada shopping cart. Nah, di sini ada produknya apa, lalu price-nya berapa, kuantitinya berapa, dan subtotal produknya. Di sini kita bisa tambahkan atau mengurangi untuk kuantiti dari produknya. Untuk membeli kita bisa lihat pada katalog, lalu memilih produknya buah atau bunga.
Nah, contohnya seperti ini, kita bisa beli kelengkeng. Kalau mau beli sekarang bisa kita klik button beli sekarang. Apabila ingin ditambahkan pada keranjang bisa kita klik add to cart. Nanti otomatis akan bertambah pada keranjangnya. Nah, kalau sudah selesai nanti bisa kita klik button process to check out. Nanti akan ditujukan pada halaman metode pembayaran. Jadi nanti bisa ditransfer menuju rekening dari Aisyah Floris. Sekian saja penjelasan saya untuk tampilan web dari Aisyah Floris. Untuk penjelasan coding akan dijelaskan oleh Mas Septian. Terima kasih. Saya Septian Abrianto akan menjelaskan apa saja yang ada di Aisyah Floris, baik itu dari tampilan dan menu-menu yang ada. Oke. Dari segi tampilan dulu, kita di sini menggunakan CSS dan juga JavaScript. CSS sendiri itu ada dua macam, eksternal dan internal. Di tampilan ini kita bisa lihat untuk CSS eksternal itu untuk mengatur seluruh yang ada pada tampilan web ini, baik itu di beranda, katalog, tip, data member, dan brand for business. Sedangkan yang internal, yang di dalam, dia hanya untuk mengatur tampilan yang berada di selamat datang ini agar tampilan lebih menarik. Terus di web ini juga terdiri dari beberapa menu yang terletak pada header, yaitu ada beranda, katalog, tips, member, for business, kontak, dan chat. Untuk beranda sendiri itu lebih menampilkan halaman pertama pada web itu sendiri. Di sini ada selamat datang, terus alasan kenapa milih Aisyah Floris, terus mengenalkan Aisyah Floris itu seperti apa. Di sini kita juga menampilkan galeri toko, yang dimana galeri toko ini kita menggunakan namanya jQuery. jQuery-nya ada dua tipe slide sama tipe time. Yang tipe time ini dia otomatis gambar akan berpindah sendiri selama 5 detik. Sedangkan yang tipe slide, kita di sini ada dua button kiri kanan, jika kita klik gambar otomatis akan berubah. Nah, istilahnya. Terus yang di bawahnya ini adalah promo akhir bulan, ya istilah untuk promo. Di sini juga ada nanti link pembeliannya. Yang kedua adalah katalog. Nah, katalog di sini kita menggunakan menu dropdown, di mana nanti fungsinya agar membuat menu itu ada listnya lebih bagus. Yang kita ambil contoh saja yang bunga. Nah, di tampilan bunga itu sendiri itu istilahnya menampilkan tanaman apa yang kita jual, terus ada paket-paket apa yang kita berikan. Di sini ada paket tanaman. Terus nah bibit bunga, ini bibit bunganya. Di sini di bibit bunga ini kita ada dua menu, yaitu beli sekarang sama cat. Nah, yang ketiga itu adalah tips merawat. Nah, tips merawat ini itu menampilkan informasi bagaimana kita merawat tanaman atau mengenalkan jenis-jenisnya. Di sini kita menggunakan yang namanya keyframe, yaitu fungsinya agar kita bisa menampilkan informasi tanpa harus meloncat atau menampilkan tab baru. Nah, salah satunya ini yang agar tetap segar, bagaimana cara tanaman hias dalam ruangan. Kita cukup baca artikel ini, maka dia akan otomatis langsung tampil di box atau kotak yang kosong ini. Jadi ini informasinya. Yang ketiga itu adalah daftar member. Nah, daftar member di sini intinya jika ingin menjadi anggota member Aisyah Floris nanti bisa mengisikan datanya ada di sini, nama lengkap, tanggal lahir, email, nomor HP, username, password, alamat, dan sebagainya. Yang kedua adalah for business. Nah, for business ini, yang keempat adalah for business ini adalah metode pembayaran. Di sini menjelaskan nanti customer bisa membayar itu melalui rekening kami. Nih, bisa manual, dicek manual, atau kita bisa langsung ke orang yang asing atau ownernya. Yang kedua adalah yang kelima adalah kontak. Nah, kontak di sini itu menampilkan informasi atau pemilik dari owner Aisyah Floris itu sendiri, yaitu Mas Indro Budi Santoso. Dan sini juga menampilkan beberapa informasi seperti Facebook, WhatsApp, dan alamatnya. Nah, yang terakhir itu ada tadi yang chat. Contoh kita berarti yang di bawah. Nah, di chat di sini, di chat ini adalah untuk menambahkan keranjang. Jika kita ingin membeli sesuatu, kita bisa menambahkan keranjang. Kita cari contohnya jika ya kita chat, nah otomatis dia bertambah menjadi 5. Nah, chat nanti intinya apa yang kita masukkan keranjang dia akan di total di sini. Untuk pembayaran kita bisa pakai protect to check out. Nah, dia langsung diarahkan ke for business tadi.
Cukup sekian untuk pembahasan tampilan dari website kami. Baik, kesimpulan dari presentasi kami, video yang kami buat, JavaScript adalah bahasa pemrograman inti dalam pengembangan web yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Bootstrap adalah framework CSS yang mempermudah proses pembuatan tampilan website yang modern, responsif, dan konsisten dengan berbagai komponen siap pakai seperti tombol, navbar, form, grid layout. Bootstrap membantu mempercepat pengembangan antar muka pengguna UI. Kode lalu antara JavaScript dan Bootstrap itu kodenya saling melengkapi. Bootstrap fokus pada tampilannya, lalu JavaScript fokus pada perilaku dan interaksinya. Dengan menguasai keduanya, pengembang web dapat membuat website yang menarik secara visual, sekaligus interaktif dan fungsional. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada salah dalam berucap, kami memohon maaf.